Dan yang ketiga kalinya itu nggak ada satupun, nggak ada siapa di situ. Sepi. Yang tukang gerobak juga, yang dorong gerobak nggak ada, orangnya juga nggak ada. Di situ gue langsung lari bang. Ditanya sama uaknya teman gue. Hamid semalam yang yang Hamid rangkul siapa? Nenek. Orang gua aja udah pulang kok gitu. Gua kan ngelihat Hamid ngerangkul, sedangkan nenek sama gua Oh, jadi posisinya si uanya Udah teman pulang. lu tuh udah ada di rumah Ya, jadi kan gue nggak tahu sama si neneknya. Iya. Dan ternyata nyampe depan rumahnya, maaf ya, neneknya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Temen gue situ histeris, nangis, dan di situ Assalamualaikum Mit, apa kabar nih Mit? Waalaikumsalam, baik. Sehat Mit? Alhamdulillah sehat. Aduh, udah lama juga lo ya nggak mampir ke channel Bunga Kantil nih. Lumayan. Udah berapa lama ya? 1 tahun ada ya Mit ya? Ada 1 tahun ya. Gimana kabar lu sekarang? Baik. Sekarang kesibukannya apa aja Mit? Masih lantung-lantung bang, masih nyari kerjaan. Oh gitu ya, mudah-mudahan lu dapat pekerjaan yang Iya. lebih baik ya. Oke Mit, untuk kali ini lu mau berbagi cerita apa nih di Bunga Kantil nih Mit? Cerita pengalaman gue di desa mati lah disebutnya. Desa Mati, Iya. itu di wilayah Jawa Barat. Jawa Barat. Untuk kejadiannya itu di tahun kapan nih Mit? 2020 sebelum COVID. 2020 sebelum COVID, berarti udah sekitar 5 tahunan ya. Iya. Oke Mit, lu sekarang langsung aja ceritain pengalaman lu ketika lu silaturahim ya, atau berkunjung ke rumah neneknya teman lu ya. Untuk teman-teman Bunga Kantil, kita langsung aja ke cerita pengalaman dari si Hamid. Jadi gini, waktu tahun 2020 itu tepatnya sebelum COVID. Gue punya teman masih tetanggaan. Nah teman gue ini ngajakin gue, malamnya kita lagi pada nongkrong, Mit anterin gue yuk ke nenek gue suruh nengokin dan suruh bawa ke Jakarta juga. Oh ya udah, kapan? Besok pagi kita berangkat. Singkat cerita, pagi nih prepare kan, dari jam 8 pagi prepare, jam 9 itu gua ke rumah teman gua. Dari jam 9 kita berangkat ke terminal daerah Kampung Rambutan. Kita nunggu bis dan kita naik bis yang ke arah daerah Jawa Barat. Di situ ya biasa kita leha-leha sampai nunggu sampai, dan perjalanan emang lumayan panjang juga kan, 3 sampai 4 jam gitu. Nyampe di daerah terminal masih daerah Jawa Barat lah. Di situ kita nggak langsung ke rumah neneknya, jadi kita langsung kayak istirahat dulu, leha-leha, dan sampai jam 3 sore kita naik angkot ke desa yang mau ditujuin sama gue berdua nih. Nah pas jam setengah 4 lewat, jam 4 kurang lah ya, itu nyampe di depan gang Percis yang mau arah ke desa yang ditempatin tinggal neneknya ini. Sampainya di situ, temen gue langsung ngajakin gue buat nyari ojek. Dari situ memang banyak ojek di seberang, di kanan kiri juga banyak ojek. Mang, tolong anterin ke desa ini gitu, desa tersebut. Wah nggak bisa kalau udah lewat asar tuh udah nggak ada yang berani sama sekali buat kesana. Jangankan mobil, motor juga nggak berani. Gue nanya kan, kenapa ya karena emang satu, penerangannya itu kurang, jadi bener-bener hutan dan rumah jarang banget. Ini rumah 50 meter rumah, 20 meter rumah, bahkan 100 meter baru rumah lagi. Yang kedua itu jalanannya hancur lah ya, bolong-bolong lah gitu, rusak.
oh ya udah nggak apa-apa, kalau emang nggak bisa coba yuk, gue ngajakin teman gue nih buat ke seberang, siapa tahu bisa. Dan yang ojek keduanya yang gue tawarin buat nganter itu tetap nggak bisa. Jadi satu ojek atau yang lainnya tuh di daerah situ nggak mau gitu, emang benar-benar nggak mau. Terpaksa lah kita dari jam 5 ya, kita kan situ nggak langsung jalan. Dari jam 5 kita mikir mau naik apa nih, apa tunggu besok apa gimana, karena malam itu kan gelap banget, kita nggak bawa senter, cuma penerangan senter HP kan. Ya udah jalan aja, teman gue mutusin buat jalan kaki. Wah, gue sedikit ragu karena emang naik motor aja itu butuh ke dalamnya bisa 30 sampai 40 menit ya, sejam kurang lah, setengah jam lebih. Gimana jalan kaki gitu. Ya udah oke, jalan lah. Gue masuk tuh di situ, masih lumayan lah, ada rumah-rumah kanan kirinya. Setengah jam gue berjalan itu udah jam setengah 6 ya, udah hampir gelap lah. Itu udah jarang banget rumah, itu benar-benar jarang banget rumah. Wah bener juga nih kata orang-orang. Dan temen gue pun nggak cerita gitu, karena kalau cerita katanya gue nggak mau nganter dia karena suasana di sana. Gue tuh sebenarnya pengen cerita cuman biar lu tahu sendiri aja Mit gitu. Ya udah telanjur gitu, jadi nggak ada yang harus ditakutin. Ayo lanjut jalan, jalan lah. Kita jalan terus, emang jalannya nanjak turun udah gitu rusak lah jalanannya. Dari kita setengah 6 itu terakhir ketemu rumah gede ada di sebelah kanan, satu atau dua, udah tuh di situ kita jalan terus. Pas udah masuk jam 6 maghrib itu udah gelap kan, udah lumayan gelap lah. Itu udah sepi banget, kayak rumah-rumah bahkan gak ada orang, cuman gue berdua doang gitu sama teman gue. Gak lama kemudian dari jauh, jadi kan gue arah ke sana, dari jauh itu arah ke sini, satu orang sama dorong gerobak. Kayak apa ya, tukang makanan lah. Gue pikir itu tukang sate atau tukang nasi goreng kan dari jauh. Kata teman gue itu ada yang ada abang jualan tuh dong gerobak. Oh iya, nyampe nih papasan. Bang jualan apaan? Kata teman gue. Dia gue nggak tahu nyebut apa, gue lupa. Temen gue nyamperin, gue juga nyamperin. Mau beli gak buat ganjil perut? Enggak. Jadi gue udah nggak karuan, udah gak enak banget ya perasaan gue. Ya udah nggak usah beli, kata gue gitu, ngomong ke temen gue. Oh ya udah. Nah kita ke jalur lagi nih, teman gue bilang itu orang apa bukan? Spontan teman gue begitu. Ya orang lah kan jelas, kata gue. Dorong gerobak, kelihatan juga bisa ngobrol. Gue langsung mikir, apa jangan ke orang. Tiba-tiba gue mikir begitu. Tapi ngobrol tuh sama tukang jualannya. Ngobrol. Biasa aja gitu. Biasa aja, biasa kayak orang dagang. Jadi gue bilang ke teman gue, coba yuk nengok. Nengok nih bareng-bareng. Masih ada bang. Masih ada. Oh ya udah aman. Jalan 10 sampai 15 langkah, otomatis kan masih ada dong untuk orang gerobak kan gak bisa ngebut. Nengok 2 kali masih ada bang. Dan yang ketiga kalinya itu nggak ada satupun, nggak ada siapa di situ. Sepi. Yang tukang gerobak juga, yang dorong gerobak nggak ada, orangnya juga nggak ada. Di situ gue langsung lari bang. Nggak mikir apa lagi, langsung lari. Ada gue lari sejam mah, nggak berhenti. Wah itu emang capek, tapi nggak kerasa capek banget karena panik. Udah jarang rumah. Itu gue nyampe kisaran jam 7 lewat ya. Pas gue udah lari jauh, itu temen gue langsung nyebut, nah itu rumah nenek gue. Jadi di desa neneknya temen gue ini cuma ada 5 sampai 6 rumah bang. Cuma 6 rumah? Iya, 6 rumah doang. Di rumah neneknya, rumah kayak gitulah. Tapi jarang-jarang. Wah dalam hati, ini sih udah bukan pedesaan lagi ya, emang sepi banget. Udah di pelosok berarti ya? Bener. Di situ ya udahlah gue masuk dan disambut lah, kan neneknya tinggal sama uaknya nih. Dan gue udah kenal banget sama uaknya karena kan teman gue kecil nih yang minta antar ini. Oh sama Hamid, iya pak. Itu masuk. Nah pas gue masuk itu kan rumah konsepnya bukan tembok ya bang, bilik. Masih bilik? Iya bilik. Jadi emang luas, gede, cuman dari bilik.
yang sebelah kiri kan gue nengok-nengok ini ruang tamu, terus kamar ke kanan itu dapur, ada kamar lagi, jadi kamar mandi bisa harus ke belakang lagi. Oh, harus ke belakang. Iya, pas gue nyampe di ruang tamu gue nengok-nengok banget dalam hati, betah nggak ya gue. Dan akhirnya gue nengok ke kiri, bolong gede banget dong. Itu udah suges banget, gue takut ada yang nongol atau gimana. Maksudnya biliknya bolong gitu? Biliknya bolong, kayak bekas kebakar, tapi gue nggak tahu ya, pokoknya bolong lah, bulat gitu. Ya udah tuh, di situ gue langsung udah gak usah dipikirin, emang tempatnya begitu tapi nyaman, kan ada uang, rame kok nanti ditemenin sama tetangga juga begitu kalau ini begadang. Nah, singkat cerita, situ kan biasa kan tamu kan kasih makan segala macam. Udah jam 10 malam nih bang. Jadi uangnya ini bilang ke teman gua, ya gue sebut aja namanya siapa ya, Firman lah ya. Gue sebut aja namanya Firman. Jadi, man, gua mau ke rumah teman dulu, ada urusan. Itu kan cuma 5-6 rumah ya. Oh ya udah. Jadi gua keluar kamar, gua ke kamar paling depan nih bang. Mau kemana mah, ke rumah teman, ntar juga balik lagi. Ya udah tuh, gue manggil teman gue nih, man, lo mau kemana? Gue nemenin nenek gue dulu, jadi kamarnya deket dapur. Oh, kamar temen lu tuh deket dapur posisinya? Sama neneknya, ya. Ke kamar neneknya. Dan dari awal gue datang sampai sekarang, sampai pada saat itu gue belum nemu neneknya, belum ketemu. Oh, belum ketemu? Belum. Jadi lu ketemunya pamannya doang? Iya, jadi kan karena gue udah tahu neneknya ini kayak maaf ya, nggak bisa jalan, lumpuh, udah tua banget lah. Udah tua banget, jadi gue gak enak, mungkin besok pagi aja. Yaudah tuh temen gue masuk, itu gue dari jam 10 gue nggak bisa tidur bang, gue paksain merem. Aduh, iya, apa ya, suara jangkrik segala macam hewan-hewannya gak pernah kita denger di kota. Pokoknya suasana di perkampungan banget lah. Iya, ada suara wah gitu, kayak suara hewan lah. Gak kerasa jam 11 malam nih gue celingak, gue paksain merem kan sampai gue nyetel apa ya, ngaji sholawat gitulah di HP, karena memang nggak ada sinyal sama sekali bang. Itu jarang banget, nanti ada satu batang, nanti sinyal, nanti X gitu. Yaudah tuh akhirnya gue paksain tidur dan tetap gak bisa bang. Jam setengah 12 malam gue keluar nih, karena memang kebelet buang air kecil. Gue keluar, jadi kan gue ke arah dapur dong. Nah pas gue udah belok kanan mau ke arah dapur, itu ada neneknya keluar dari kamar ngerondang bang. Ngerondang, bukan jalan kayak kita tapi ngerondang kayak bayi. Di situ gue tegur dong, gue panggil maksudnya, Nek mau kemana? Ngomongnya pelan, kamar mandi. Oh mau Hamid tuntun nggak gitu. Akhirnya dia nggak ngomong, cuman yaudah, jadi kan gue diriin, gue tuntun doang kan. Nah pas udah mau keluar dari dapur itu mau kamar mandi, dia bilang gak usah, gak jadi. Yaudah gue lepas dia ke kamar gue, akhirnya jadi kan baru kecil. Dan selesainya gue buang air kecil, gue balik lagi dong ke kamar. Gak lama itu alhamdulillah gue bisa tidur ya. Gue bangun itu pagi lah, kisaran jam 5:30 gue bangun. Akhirnya biasa kan disitu disediain makanan, sarapan segala macem. Dan setelah habis sarapan itu gue ditanya sama uaknya teman gue, Hamid semalam yang Hamid rangkul siapa? Nenek. Orang gua aja udah pulang kok gitu. Gua kan ngelihat Hamid ngerangkul, sedangkan nenek sama gua. Oh, jadi posisinya si uaknya teman lu tuh udah ada di rumah? Ya, jadi kan gua nggak tahu sama si neneknya. Ya, nah pas gua lagi ngerangkul neneknya, uaknya kalau di ini nih, di pintu kamar neneknya ini, mau kamar mandi mungkin bingung siapa yang dirangkul kali, jadi dia masuk lagi dan nggak berani, maksudnya gak mau bilang pada malam itu juga kali. Dan pagi lah cerita yang dirangkul siapa, Mit? Nenek. Nenek sama gua sama Firman juga. Di situ gua semakin nggak karuan bang, merinding banget kan. Gua benar-benar merinding banget di situ. Dan akhirnya gue ditangin tuh, udah jangan panik gitu. Nah di situ gue temen gue nih si Firman ngajakin, nih jalan-jalan yuk gitu. Kita besok pulangnya pagi dari sini sekalian bawa nenek juga. Oh ya udah, naik kapan kan gak ada motor, jalan kaki aja, ada sejuk kok, enak.
bagus Lihat tempatnya. nuansa pemandangan alam Iya. ya. Jadi gue melipir tuh ke belakang rumah neneknya bang. Mm-mm. Udah lumayan jalan jauh lah, kisar 5 menit lah gue jalan. Ada rumah pohon nih. Itu kata temen gue nih, waktu gue kecil nih masih ada rumah pohon. Dan di situ temen gue buat manjat rumah pohon itu kan. Jadi tangganya itu kayak bambu gitu bang. Iya balok. Ya. Jatuh tuh dia, jatuh pingsan. Temen lu pingsan. Kan gue tahu dia kan nggak pernah pingsan, kok tiba-tiba jatuh pingsan. Gue anggap bercanda, nggak ngomong, ternyata tiba-tiba ada uaknya di belakang kan. Gue bilang jangan pernah main kesini lagi gitu. Gue kaget ada uaknya. Padahal uang itu ke pasar. Mungkin gue berpikir oh udah pulang kali. Ya. Ya udah di situ digotong nih, ayo gotong. Gue megang kakinya, gue megang badannya. Kok temen gue pingsan, gue baru kali ini ngeliat dia pingsan, lo aneh banget gitu bang. Akhirnya kita jalan dan situ nggak dibawa ke rumahnya bang. Lah, dibawa kemana? Gue bilang gini, ini mau kemana? Udah ke saung, ada tempat saung pak. Itu di tengah-tengah hutan banget bang, bener-bener hutan. Pohon-pohon gede gitu. Pohon gede itu bener-bener bukan kebun lagi ya, hutan. Ada saung emang gede lah saungnya gitu. Di situ dia tunggu sini ya gitu. Gua ngambil air dan uaknya balik ke rumah. Terus pas lagi di jalan, mungkin jalannya temen gua udah bangun lagi nih. Dia bangun sendiri. Kok di sini sih? Gua seumur umur gak pernah lihat maksudnya saung balai ini gitu. Gua tahu lu bawa ke sini. Udah gak usah dipikirin kata gue gitu. Nggak, kemudian gue datang nih kasih air. Gue nggak mau dia bawa makanan bawa minum, gue nggak mau minum nggak mau makan bang. Nggak tahu kenapa gitu. Temen gue nih makan minum dan akhirnya itu kan udah sedikit siang ya bang. Cabut, gue ngajakin gitu. Cabut lah. Itu gue nggak nemu bang, nggak nemu jalan keluar. Waduh. Nggak nemu. Gue 1 jam gue muter balik lagi ke saung itu. Yang kedua kalinya juga gue muter lagi balik lagi ke saung. Jadi lu diputer-puter di situ. Singkat cerita ya jadi di situ kita bukan seharian full ya, setengah hari lah, dari siang sampai sore kita di situ terus bang. Nggak nemu jalan buat keluar ke rumah neneknya atau jalan gede gitu. Jadi di situ sampai maghrib dan pada akhirnya gue marah-marah kan, lu gimana sih orang sini nggak tahu? Ya gue nggak tahu kan ini hutan nih, itu gue debat lah situ. Akhirnya yaudah yuk ikut gue maksain tuh karena udah mau maghrib bang. Gua terobos dan tuh nemu lah jalan gede bang. Itu udah maghrib ya, gua nemu. Ini kemana nih, kanan apa kiri kata gua. Kita ke kanan coba mit. Nah pas gua ke kanan, gua jalan sedikit, itu gua lihat kuburan semua bang. Pemakaman semua. Iya. Waduh. Temen gua bilang, mit, gua dari dulu kan sering kesini tapi nggak pernah lihat makam. Kuburan lah. Iya. Tapi itu bukan TPU ya, kayak keluarga lah yang gue lihat. Nggak terlalu banyak. Terus ini siapa? Gue nggak tahu kalau TPU itu atau pemakaman jauh dari sini gitu. Yaudah yuk cabut kata gue. Pas gue mau lari temen gue udah tinggalin gue bang. Itu kaki gue berat banget, bener-bener berat. Gue teriak susah. Akhirnya temen gue sadar, wah gue ditarik sama temen gue. Dan akhirnya gue ketemu jalan tuh bang. Itu gue kisaran jam 8 lah gue ketemu jalan yang benar-benar mau ke rumah neneknya itu. Ada satu bapak. Kamu kemana man? Kok keluar dari sini sih dicariin sama uang gitu. Jangan dicariin semuanya lah. Nyasar saya pak gitu kata temen gue. Ini juga kamu orang baru kok ke hutan-hutan, itu gak hilang. Dia sana pulang. Akhirnya gue sama temen gue ke rumah neneknya nih bang. Nah pas gue sebelum nyampe rumahnya itu gue ngeliat rame orang bang, tetangganya lah pada pakai baju koko, sarung. Gue semakin dekat itu ada suara kayak ngaji baca yasin gitu. Dan ternyata nyampe depan rumahnya, maaf ya, neneknya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Temen gue situ histeris nangis dan di situ pikiran gue campur aduk bang. Gue sedih, takut juga, makin buat gue nih makin takut banget bang. Tapi sedih gitu karena kan teman gue sendiri ya kan, gue udah kenal dari kecil. Iya. Ya udah gue masuk, nenek meninggal mit kata uaknya nih. Gue nggak bisa ngomong lagi lah.
akhirnya gue ikut ngaji tuh. Pas ikut ngaji di situ kan bareng-bareng nih, udah tuh kelar selesai. Jadi santai aja dulu, ingat-ingat dulu. jadi kelar ngaji ini kan, maksudnya ngaji kayak orang buat orang meninggal lah. Yaitu kita selesai kayak begadang, jagain rumah lah rame-rame. Singkat cerita, pagi gue bangun jam 6 lah ya kan, hampir siang. Udah rame tetangga karena pengen dimandiin. Ya, Karena kalau misalnya siang atau jam berapa, takutnya keburu sore buat dimakamin bang. betul. Jadi pagi banget nih, jam 8-an udah dimandiin. Selesai dimandiin, gua diminta sama uak temen gue ini bang, buat Mit jagain rumah ya. Jagain rumah. Iya, jadi gua nggak ikut makan Ke bang. pemakamannya lu nggak ikut? Nggak ikut, gua sendirian di situ. Di rumah. Gua pengen nolak gimana kan. Akhirnya jangan mandang rumahnya Mit, tapi ada isinya. Ya gua paham lah ya. Ngerti lah. Gue sedikit gugup kan. Ya udah Wak, kata gue gitu. Gak apa kan, berani. Berani Wak gitu kan. Yaudah tuh akhirnya jalan kan, ya biasa sambil jenazah gitu. Pas udah sedikit jauh, rasa gue tuh pengen ngejar banget bang, pengen nyusul, tapi rumah nih gak ada kuncinya gitu. Berat banget lah ya kan. Gue situ takut, gue ninggal juga berat. Jadi itu gue paksain di situ. Jadi ini rumahnya. Di sini kan kayak ada bangku, balai gitu. Maksudnya tempat duduk lah, meja. Jadi gue duduknya kan begini, ini belakang rumah dong. Dan itu kacanya bukan dari beling atau dari apa ya, itu plastik bang. Dari plastik? Iya, kayak plastik. Maaf ya, kayak yang diinin gado-gado. Oh iya. Iya, kayak gitu. Kan transparan dong kelihatan. Pas beberapa menit gua duduk di situ, ada suara pintu nih bang. Gua nengok, emang kebuka tuh pintu, cuman nggak ada orang bang. Kok kebuka? Mungkin angin lah, gua berpositif. Ya. Iya. Ada kucing kak? Ya. Nengok gak siapa-siapa, oh yaudah angin kali lah gitu. Kisaran dari 10 atau 15 menit itu ada suara uaknya. Suara uaknya? Iya, di dalam rumah. Bukannya tadi ke pemakaman? Nah, gua nggak mau langsung nengok gitu bang, enggak. Tapi gua, kok ada suara uaknya dalam hati gua kan. Kayak manggilin neneknya lah gitu. Nenek gimana? Tapi nggak begitu jelas suaranya bang. Cuma nenek gitu. Pas gua nengok, karena gua penasaran kan, gua nengok, uaknya lagi gendong neneknya bang. Uaknya lagi gendong neneknya? Lagi gendong neneknya. Ini kaki, nih pala. Gua nengok, neneknya juga ikut nengok. Di situ gua lari bang. Gua lari, jadi ini rumahnya. Beberapa meter jaraknya itu ada batu lah kan depan gang. Duduk situ, gua sempat mikir, salah gua apa ya? Kok sampai seserem ini gitu? Gua nggak habis pikir lah. Sedangkan gua sama neneknya aja, maksudnya neneknya maaf ya udah meninggal, dan rumahnya tuh ikut makamin. Itu siapa? Gua ngomong sendiri lah. Gua beraniin tuh bang buat duduk situ lagi kan, emang sambil lagi ngopi juga kan. Gak lama kemudian itu gua dengar suara kayak orang ngaji lagi bang. Suara orang ngaji lagi? Kayak ngaji gimana sih, rame riungan. Pas gua nengok, ada orang ngaji sama jenazahnya bang. Di situ gue langsung lari lagi. Kenapa sih? Ini lama banget. Gak nyampe-nyampe karena emang jauh bang. Wah, gue gak habis pikir. Akhirnya di situ gue, wah udah gak karuan kan. Ini kenapa? Padahal niat gue baik kan, gue ngantar temen gue dan memang udah kenal juga. Tapi kenapa sampai segininya gitu? Gue nggak tahu salah gue di mana. Dan gak lama kemudian
Itu kisaran jam 11 apa udah mampir siang, datang nih rame semuanya. Ya rombongan yang tadi nganterin Nah, jenazahnya ke tetangga- pemakaman tetangga ya. bilang, kamu kenapa duduk di sini gitu. Heeh. Gua nggak cerita langsung, enggak apa-apa, bete aja, sendirian jenuh. Jadi udah akhirnya pada masuk semua, biasa ngobrol-ngobrol. Singkat cerita, malam nih abis isya ya, gue ikut Tahlilan ya. Iya, gue ikut tahlil. Dan di situ jadi gue kan deket uaknya ya, gue lagi ikut baca tahlil. Nah situ di tengah-tengah ruang tamu ini gue ngelihat jenazah neneknya sama jenazah laki-laki lah, kakek-kakek. Gue teriak tuh bang, wah, pada nengok dong semua tangga-tangga. Kenapa? Akhirnya gue diajak ke dapur, kenapa melihat nenek tadi di situ. Itu mah capek ini kali apa Halusinasi. iya, tapi bener wah sama kakek-kakek gitu. Oh itu emang nenek dikuburin di samping suaminya. Oh. Oh, yaudah lah, akhirnya si uaknya balik lagi ikut tahlil. Gue di dapur nih, gue nanya dong sama, ya kan ada ibu-ibu buat nyiapin kue tuh. Ini kue apa bu? Gitu, gue disuruh diem lah. Jadi gue makin takut, kok judes banget gitu. Sambil melotot, gue bilang ke kok gitu sih. Yaudah kamu ikut aja lagi gitu. Wah, di situ kan singkat cerita selesai nih bang. Iya, selesai. Di situ kita kan di teras ya, di depan rumah, kayak ngobrol-ngobrol, ngopi, ngerokok, nyemil segala macam. Sampai tengah malam ini kisaran jam setengah satu, jam 12 apa jam setengah satu itu gue lupa, ada suara maaf ya, kayak la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Kayak tahlil. Iya. Dan itu di depan jalan. Pas kita nengok semua, lewat nih sambil gotong keranda. Rame, kisaran 15 sampai 20 orang. Tapi itu orang itu yang Iya, yang kita lihat orang. La ilaha illallah. Itu siapa yang ngobrol malam-malam, kata si bapak ini, tetangga. Ya warga di situ lah ya. Udah tuh kita liatin dan udah lewatin gang rumah, maksudnya kawasan rumah neneknya temen gua. Kita semua lari ke depan bang. Kita lihat, nengok ke kanan, itu nggak ada. Hilang langsung, nggak ada sama sekali. Kan kalau kita lihat, kalau memang ya, itu kelihatan orang lah itu ya. ada dong. Nggak mungkin langsung cepat. Itu nggak ada. Dan di situ memang nggak takut karena rame. Wah, kok bisa gitu? Tetangga warga itu bilang, kan kita ngeliatnya rame, kita ngeliat semua kan rame-rame lo ngeliat, tapi kok bisa serentak gitu kita ngeliat terus nggak ada. Kan kalau dari zaman dulu kan katanya kalau ngeliat pasti satu orang doang atau 2 orang gitu kan, tapi ini semuanya gitu. Gue nggak ngerti dah. Kira besoknya ini gue minta pulang bang. Lu langsung minta pulang ke Jakarta? Iya, langsung minta pulang. Gue duluan. Karena nggak ikut kan, maksudnya nggak ikut sampai 3 hari atau 7 harian. Ditahan tuh gue bang, udah sampai 3 harian. Di situ gue tetap nggak mau bang, nggak mau. Akhirnya saya pulang sendiri aja, nggak apa, berani. Akhirnya yaudah dianterin sama bapak inilah, tetangga di situ. Iya. Gue balik tuh bang, maksudnya dianterin dan gue cerita udah biasa itu mah, di sini mah gitu. Namanya juga di sini kan disebutnya desa mati gitu. Terkenal di daerah sini tuh desa mati. Udah terkenal juga di daerah-daerah mana gitu. Kalau di situ tuh desa mati karena rumah kehitung lah sampai cuman 5-6 ya maksudnya rumah ya di situ. Paling banyak 30 sampai 40 rumah doang. Gitu, cuman jarang-jarang. Itu tuh gue sepanjang jalan cerita-cerita ya kan, diantar pakai motor. Setibanya gue di depan gang, udah gue naik angkot. Itu gue mulai dari naik angkot aja badan gue udah lemes banget bang, kayak badan panas aja gitu. Gak enak aja ya? Iya, nyampe di terminal di daerah situ. Naik bis nih, gue sendirian kan pagi itu.
gue singkat cerita gue itu nyampe sore lah jam 2 jam 3 Ke Jakarta. iya. Gue balik itu gue langsung nyampe rumah bener-bener tepar bang, maksudnya langsung wah tepar lah, Capek banget lah ya. nyokap gue masih ngerti ini. Wah, maksudnya udah tahu ya udah mungkin capek jangan ditanya dulu atau gimana. Pas habis maghrib kok beda gitu si Hamid ini. Jadi ya nyokap gue itu nyamperin gue tuh matanya ke atas bang. Mata lu ke atas. Iya, gue sampai dia sini 3 kali baru sadar. Sama nyokap lu Iya. diajiin ya. Yes, di dia Senin pertama gua nggak dengar, kedua gua nggak dengar, pas ketiga gua baru dengar pas udah mau kelar. Emang ngapain? Jadi gua dikasih teh sampai 2 gelas lah teh hangat itu nggak ada, habis semua gua minum, tapi nggak sadar. Pas udah mau selesai Senin ketiga baru gua bangun, baru gua Hamid ini ada yang ngikut, dan banyak juga yang dilihat sama Hamid di sana. Bahkan ada yang ngikut hampir aja gitu, maksudnya ke guanya gitu. Ada udah gue didoain dibaca-bacain, udah plong lah. Di situ udah gak berat lagi ya, tapi gue setelah dari situ maksudnya setelah gue gak sadar gue sakit seminggu. Lu sakit seminggu? Iya, kayak tipes gitu lah, panas tinggi gitu. Dia tuh akhirnya singkat cerita gue sembuh, datang nih si teman gua Dari kampungnya. ya, akhirnya dia cerita lah, ya udah. Dan memang di situ banyak banget yang dilihat sama uaknya juga, sama tetangganya kadang suka nyerupain warga setempat. Oh. Jadi kayak uaknya teman gua, mau kemana pak, emang ke gitu, dan ternyata itu bukan yang ditegur, bukan asli orang, bukan asli temennya gitu. Seperti Korean ya. Iya. Ya udah, mungkin cerita gue sampai situ aja, dan alhamdulillah gue sehat gitu. Sorry, kan pada saat lu nyampe kalau ke daerah Jawa Barat yang ada di sebelah barat ya, kan lu cuma sampai angkot ya, nggak ada ojek yang mau nganter. Nggak ada. Itu lu jalan kaki lo? Jalan kaki bang. Itu perjalanan pas lu turun dari angkot jalan kaki itu hutan-hutan atau gimana? Perkebunan atau masih banyak rumah atau gimana? Kalau menurut gue udah bukan kebun lagi ya, karena kalau kebun kan kayak kebun singkong, kebun papaya segala macam, itu hutan bang, tinggi kayak pohon pinus lah. Dan ada rumah tapi Jarang-jarang gitu ya. ini nanti kanan kiri rumah, hutan. Dan bedanya tuh jauh banget bang. Oh iya, itu pas yang menarik ya, lu kan ketemu sama orang yang jualan ya, bawa gerobak ya. Iya. Nah itu lu sempet kan lu nanya nggak, Pak jualan apa gitu? Oh enggak, di situ gue nggak kepikiran buat nanya. Terus lu cuma nanya apa aja sama si bapak yang jualan? Gue nanya, ya itu jualan apa? Dijawab nggak? Dagang apa? Enggak. Nggak dijawab? Iya, cuman ya dia sambil kayak apa sih, ngerjain itulah. Akhirnya lu berdua sama teman lu ninggalin. Iya, karena teman gue mau beli, gue larang jangan. Oke. Nah ini nih, kan lu nyampe rumah neneknya temen lu, itu kan udah malam ya? Iya. Udah malam. Nah itu situasinya pada saat lu nyampe ke kampungnya temen lu, itu ada warga nggak yang duduk-duduk depan rumahnya atau jalan ya biasalah, masyarakat di kampung gitu lagi pada ngobrol-ngobrol, ada nggak? Pada saat gue nyampe itu memang nggak ada, bukan nggak ya, belum ada orang. Belum ada orang. Iya, cuman ada ya teman gue aja. Penerangan ada nggak, Mit? Ada. Maksudnya listrik gitu, apa pakai lampu minyak apa gimana gitu? Ada Listrik. Ada, tapi apa ya, jarang banget gitu listrik. Ya gue nggak tahu ya itu listrik, karena sepanjang jalan emang gue nggak ngeliat Kabel listrik. iya gitu, cuman terang aja bang. Terang aja, ada penerangan ya. Nah kan lu malam tuh lu kan bangun ya, mau ke kamar mandi kan ya niatnya, terus lu lihat neneknya apa ngerondang terus lu bantu kan. Iya. Nah akhirnya besok lu bantu mau ke kamar mandi kan, bilang malu lu bantu tapi nggak jadi kan. Iya. Akhirnya lu ke kamar mandi, terus setelah dari kamar mandi lu kan balik ke kamar, lu tidur. Nah paginya lu ditegur sama pamannya
temen lu ya. Iya. Nah, malam apa namanya, ngerangkul siapa. Nah, itu lu nanyain nggak sama pamannya temen lu, paman temen lu ngelihat sosok apa yang lu rangkul itu? Oh, di situ gue nggak nanya sama sekali. Tapi pada saat udah sampai mereka udah pulang ke Jakarta, gue tanya. Apa tuh sosok apa tuh, Mit? Iya, seperti neneknya aja. Seperti neneknya. Oh. Tapi nggak kelihatan wajahnya gitu. Dari perawakan badan neneknya tahu, cuma nggak ada wajahnya. Iya, jadi kelihatan dari belakang aja ya. Oke. Nah, ini nih yang bikin bulu kuduk gua merinding juga ya. Pada saat temen lu pingsan kan, lu sama pamannya temen lu kan dibawa ke saung lah ya. Saung. Terus pas temen lu sadar, datang kan pamannya kan datang kata lu tadi. Iya. Ngasih minum ya. Iya, minum. Nah, pas lu beranjak atau pergi dari tempat itu pamannya masih ada di situ apa pas udah ngasih minum langsung berangkat gitu aja, gimana tuh? Udah pergi. Oh, pas ngasih minum langsung pergi. Dia ngasih minum, masih makan bawa rantang lah. Langsung pergi lagi. Nggak nungguin gitu. Iya, enggak. Teman gua makan, teman gua minum, udah gua lanjutin cabut. Oh. Akhirnya lu diputar-putar ya, nggak bisa keluar dari jalur situ kan. Pas akhirnya lu ketemu jalur dan bisa nyampe lagi ke rumah neneknya temen lu, ternyata neneknya temen lu udah meninggal dunia. Oke, ini nih yang gua aneh ya. Lu disuruh jaga rumah neneknya temen lu sendiri, sedangkan yang lain pada nganterin jenazahnya kan ya. Nganterin jenazahnya ke pemakaman. Nah, lu jaga di. Terus ketika lu jaga, lu lihat sosok pamannya temen lu sedang ngegendong neneknya. Itu yang lu lihat wajah neneknya sama wajah pamannya temen lu gimana, Mil? Ada perbedaan nggak? Beda banget kalau buat neneknya, karena kalau untuk pamannya gue nggak ngeliat bang. Kan madep sana, nggak ikut nengok. Tapi pas neneknya nengok tuh apa ya? Gue nggak nyebut hancur ya, cuma berantakan aja, serem. Oh, serem aja. Itu bukan serem lagi. Iya, emang udah nggak ada wujudnya lah. Gelap. Hingga akhirnya lu keluar dari rumah itu ya. Iya, dengan perasaan takut lah ya. Takut, seneng juga gue bisa balik dari situ, tapi badan gue nih ambruk banget. Lu ini, Mit, pas kan lu kan sempat balik lagi ya ketika rombongan yang nganter jenazah belum pada pulang, lu kan sempat balik lagi ke rumah neneknya temen lu. Iya. Lu ngelihat ada yang ngajiin Yasin. Oh iya. Sama jenazahnya nenek lu di tengah rumah. Ngelihat lagi lu. Ngelihat. Itu udah jelas banget. Itu lu lihat nggak orang-orangnya seperti apa gitu? Apakah ada perbedaan atau gimana gitu sama sosok orang-orang yang sedang ngajiin? Jadi kalau buat lihat orang-orangnya ya, gue cuma natap ke jenazah itu bang. Jadi ya otomatis kan gue ngeliat semua orang dong, cuman nggak fokus gitu. Jadi lu fokus ke jenazah? Iya. Ya memang ada, cuman nggak tahu wajahnya atau gimana. Dan mungkin ini pertanyaan gue yang terakhir ya. Ketika lu ngaji, tahlil lah ya, lu seperti ngelihat di depan lu tuh jenazahnya almarhum neneknya temen lu sama kakeknya, sama kakeknya di depan lu tuh, Mit. Hingga akhirnya lu teriak gitu ya, histeris. Terus lu dibawa ke belakang kan. Nah, yang jadi pertanyaan gini, kan tadi lu cerita ada ibu-ibu yang lagi nyiapin makanan, kue lah. Setelah lu tanya, tapi si ibu-ibu itu jawabannya sinis banget. Nah, lu sempet nggak nyari tahu kenapa sih si ibu-ibu itu sinis banget waktu lu tanya? Lu sempet cari tahu nggak, Mit? Gue sempet cari tahu, cuman nggak cerita di situ juga ya. Ceritanya pas mereka udah pulang ke Jakarta. Apa tuh, Mit? Ketinggalan nih gue. Nggak apa-apa, kenapa tuh? Jadi gue ngobrol lah, nyokap gue sama uangnya ngobrol, diulik semua, dan gue nanya yang ibu-ibu itu siapa yang Hamid bilang kue apa segala macam.
dia gitu doang. Mhm. Ibu-ibu mana, orang nggak ada ibu-ibu kok. Oh jadi pada Di dapur tuh sepi, yang nyuapin kue tuh uak doang. nggak ada warga yang ngebantuin. Nggak ada. Sedangkan lu ngelihat ibu-ibu lagi Iya, nyiapin, ada 2 sampai 3 ibu lah. lagi nyiapin ibaratnya kue-kue lah ya, Iya. buat yang para tahlil ya. Biasa Iya. kan kalau udah beres tahlil kan suka ada hidangan lah ya. Hmm. Aduh kacau. Karena di luar semua pada tahlil. Aduh gua lupa Mit nih. Pertanyaan yang gue pengen tanyain dari tadi itu pada saat lu sama warga sekitar pada ngopi-ngopi ya. Oh iya. Ngopi-ngopi di luar rumah atau di teras rumah, kan kalian ngedengar suara orang yang lagi tahlil ya, baca la ilaha illallah. Terus berapa lama kalian ngelihat rombongan orang ramai banget sedang membawa keranda jenazah. Iya. Setelah kalian melihat, tiba-tiba rombongan itu menghilang begitu aja. Itu lu sempet nggak dipertanyain gitu sama pamannya temen lu? Atau ketika lu balik dianterin warga situ ya, itu sering nggak sih ada kejadian seperti itu atau gimana gitu? Kalau untuk itu ya itu gue pertanyakan pada saat gue diantar pulang di ojek tadi, di motor. Ya memang kayak gini banyak gitu. Oh udah sering biasa. Udah sering, bahkan ada suara orang kayak kejar-kejaran, teriak-teriakan, lari, jalan, bercanda-bercanda anak-anak kecil gitu. Terus suara motor tin, padahal itu kan gelap banget dan gak ada yang berani kalau udah malam. Oh. Memang udah sering lah kejadian kayak nyerupain segala hal yang di situ gitu. Jadi mungkin untuk warga di sana mungkin udah terbiasa dengan hal-hal tersebut ya. Udah nggak heran. Udah nggak aneh lah gitu ya. Oke, mungkin ibaratnya lu kan sebagai tamu lah ya di situ, mungkin lu diperkenalkan lah dengan sosok-sosok yang ada di sana ya. Iya. Tapi lu udah pernah lagi atau datang lagi ke kampungnya temen lu belum? Belum, karena kan yang mau dijual katanya. Oh gitu. Iya, udah dijual lah sama keluarganya. Udah nggak ditempatin lagi. Jadi belum kesana lagi nih. Belum. Ada rencana untuk main-main lagi ke Nggak sana? mau. Oke, Mit. Sekali lagi thank you banget ya. Lu udah mau berbagi cerita di channel Bunga Kantil nih ya. Siap, sama-sama. Jangan sampai kapok ya. Nanti lu cerita lagi ya di channel Bunga Kantil ya. Jangan sampai kapok. Gua tunggu cerita lu selanjutnya ya. Oke. Sekali lagi gue ngucapin terima kasih banyak, Mit. Sama-sama, Pak.